Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Budi Utami, NIM 29872 dari kelas PIP 1A. Saya di sini akan sharing pengetahuan tentang kampanye menghadapi COVID-19 yang dihubungkan dengan materi bela negara. Wujud nyata bela negara yang sedang dijalankan saat ini adalah ancaman COVID-19 yang merupakan ancaman non-militer. Karena COVID-19 ini adalah ancaman non-militer, maka yang berhak dan wajib dihadapi adalah kita semua. Bukan cuma militer saja, cara menghadapinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memegangi tradisi dan kepribadian nasional dengan teguh. Kita harus menambah keyakinan dan memegangi filosofi bangsa kita untuk menerima bahwa musibah adalah hal yang tidak dapat dihindari. Meskipun COVID-19 ini adalah menjadi ancaman yang nyata, kita tidak perlu menyalahkan siapapun, baik Tuhan maupun pemerintah. Kita perlu membangun kepribadian yang berbasis pada perilaku yang tenang, santun, sopan, menghormati otoritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Kedua, mengekspresikan emosi secara tepat. Media sosial memang ruang bebas bagi setiap orang untuk mengekspresikan sikap apapun. Namun, itu bukan satu-satunya fungsi sehingga bisa menimbulkan persoalan. Apalagi situasi seperti ini, semua orang memiliki sensitivitas tinggi. Melihat atau mendengar orang bersin dan batuk saja sudah curiga. Sebagai bangsa Timur, Indonesia memiliki tradisi dan budaya yang sangat panjang untuk mengekspresikan perasaan secara halus. Menghadapi bencana seperti ini, kita semua perlu tenang dan melakukan tindakan yang efektif dan efisien untuk mencegah penularan virus. Yang ketiga, membangun solidaritas dan empati kepada sesama anak bangsa. Saat ada sebagian masyarakat terpapar virus dan ancaman penularan nyata dalam pergaulan, maka yang dibutuhkan adalah sikap empati kepada orang lain. Saat seseorang mengalami sakit batuk dengan mereka sakit, maka dengan penuh kesadaran diri agar mematuhi protokol kesehatan, misalnya menggunakan masker, menjauhi dari kerumunan, dan lain-lain. Demikian juga perilaku ekonomi tidak sepantasnya ada yang aji mumpung dengan menimbun barang yang tidak dibutuhkan publik selama krisis, seperti masker, sembako, dan lain-lain. Situasi ini tentu akan menghambat atau membuat sebagian orang sulit, seperti kehilangan pekerjaan, kekurangan order, dan seterusnya. Inilah setiap kita dibutuhkan sense untuk menyikapi krisis ini dengan bijak. Yang keempat, perlunya kesiapan untuk bangkit kembali pasca krisis COVID-19. Kesiapan terhadap situasi darurat harus melahirkan kesiapan publik dalam menghadapi segala kemungkinan. Apalagi Indonesia adalah negeri yang rawan bencana, sehingga masyarakat perlu menyiapkan diri atas segala kemungkinan wabah penyakit atau bencana yang akan terjadi. Kesiapan psikologis secara lebih matang akan mendewasakan dalam menyikapi bagaimana membangun spiritualitas. 4 langkah tersebut merupakan bagian dari cerminan sikap bela negara dalam masa krisis COVID-19 ini. Bela negara tidak selalu dalam bentuk aksi heroik seperti masa perjuangan kemerdekaan. Namun, setiap orang berhak berbuat kebaikan untuk orang lain. Jika tidak mampu berbuat baik kepada sesama, setidaknya mampu mengendalikan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Setiap warga negara Indonesia harus merasa terpanggil untuk ikut serta dalam membela negara, menyelamatkan negara dari pandemi COVID-19. Ini sesuai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yang artinya setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara serta wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Membela negara bukan hanya dalam wujud perang bersenjata, melainkan juga dalam perang melawan COVID-19 dengan berbagai cara dan daya yang dimiliki tiap-tiap individu. Yang paling mudah ialah dengan selalu menaati anjuran, imbauan, dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam perang melawan COVID-19 ini. Untuk tetap tinggal di rumah, berdiam diri di rumah ialah selamat dan menyelamatkan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon